Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita anugerah kesehatan dan kesempatan sehingga kali ini kita coba untuk membahas satu isu yang sekarang ini hari ini lagi rame di media sosial dan di media-media online kaitannya dengan pernyataan KPK, pengumuman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebetulnya dari kemarin sudah ada juga berita tentang itu, soal mengusut soal program Formula E pemerintah DKI yang akan rencana digelar pada bulan-bulan Mei atau Juni tahun depan. Dari berita-berita yang kita setelah karena tertunda oleh sebetulnya dari dua tahun lalu, dari 1 tahun atau 2 tahun lalu sudah direncanakan, tetapi karena COVID sehingga hal itu tertunda. Nah, hari ini memang kita agak terkejut ya. Tapi tidak apa-apa karena itu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi jangan sampai apa yang dilakukan itu berbanding terbalik dengan penilaian masyarakat, terutama masyarakat DKI atau masyarakat Indonesia. Jangan sampai karena sudah ada opini setelah ada berita itu, ada opini mengatakan bahwa KPK kok bersemangat sekali kalau kaitan masalah-masalah DKI bersama-sama, sementara yang lain seakan-akan dibiarkan. Contoh yang sebetulnya sebelum ada berita ini, saya ada berita yang beberapa waktu yang lalu dari pernyataan salah seorang komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu Pak Peter Gonta, tentang sewa pesawat Garuda itu 2 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Misalnya 750-an ribu US dollar, kemudian tapi kok bisa Garuda itu pesawat sejenis yang Pak Peter tentunya lebih tahu, tapi dari berita yang kita ini kok bisa di markup sampai 1,5 juta US dollar per bulan. Nah, ini kan luar biasa. Dan ini mestinya KPK segera masuk, karena ini diumumkan, dinyatakan oleh salah seorang komisaris. Dan seorang tentunya Pak Peter Gonta bukan orang biasa, yang tentunya dia seorang pengusaha besar sejak dari zaman Pak Harto yang tahu tentang soal bisnis ini. Ya, sebagai komisaris tentu tidak mudah menyatakan itu kalau dia tidak punya dasar-dasar yang kuat atau tidak punya fakta-fakta seperti itu. Nah, mestinya kasus sebesar ini yang Garuda yang katanya mau sudah hampir bangkrut, nyaris bangkrut karena utangnya juga sudah, bahkan berita hari ini sudah menembus angka hampir 100 triliun dari 70 triliun dari beberapa bulan terakhir ini diberitakan. Ini mestinya KPK harus menjadikan perhatian khusus dan bila perlu langsung masuk. Nah, seperti dia ketika kasus soal PCR ini diberitakan beberapa hari ini rame, yang kemudian masuk hari ini diumumkan bahwa dia akan diusut. Kemudian juga soal Formula E sendiri belum dilaksanakan ininya. Nah, kita khawatir mudah-mudahan KPK benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan, dan dia terpengaruh oleh tekanan-tekanan politik dari kelompok-kelompok tertentu kaitan masalah DKI ini. Nah, sehingga betul-betul independen, perhatian untuk menegakkan hukum, bukan karena orderan atau tekanan politik tertentu untuk menghambat proses kegiatan yang direncanakan oleh DKI itu ya, soal Formula E, atau memilah-milah, atau yang ada yang mau ditembak di situ, misalnya Gubernur DKI. PIN itu sudah mulai terbangun prasangka komentar-komentar dari misalnya satu lembaga LSM di Jakarta sudah bicara tentang itu. Kenapa KPK ini kok begini? Kalau DKI kok
bersemangat, yang lain-lainnya di depan mata dibiarin gitu. Dan ada satu lagi yang kita heran ya, misalnya soal pembelian rumah sakit Sumber Waras di masa Gubernur Ahok dulu. Itu juga sampai sekarang tidak pernah disentuh, padahal jelas ada opini BPK, hasil pemeriksaan kan ratusan miliar diduga kerugian negara. Ada satu lagi tentang pembelian lahan di Cengkareng yang DKI punya dibeli juga. Nah ini mestinya KPK itu harus langsung masuk. Kok masuknya ke hal-hal yang belum jelas, misalnya baru katanya ada laporan masalah, padahal ada audit lembaga resmi negara, dibiarkan. Ada seperti Garuda juga tadi, ada Garuda yang menyewa ada komisaris Garuda yang menyatakan terbuka bahwa Garuda menyewa pesawat yang harga pesawat itu yang normalnya itu 750.000 US dollar per bulan, tapi Garuda menyewa sampai 1,5 juta US dollar per bulan. Ini mestinya KPK harus menjadikan perhatian khusus dan langsung masuk, tidak ada lagi ini, apalagi ada seorang komisaris Garuda sendiri sudah menyampaikan pernyataan seperti itu. Yang kita tidak mau KPK ini dijadikan sebagai lembaga negara, sebagai alat politik untuk menarget orang-orang tertentu di misalnya dalam kompetitor kepemimpinan nasional yang akan datang. Opini ini orang sudah mulai bicara soal ini ketika membaca berita tentang soal Formula E, karena itu ada rentetannya Formula E ini, misalnya tiba-tiba ada pergerakan PDIP dan PSI di DKI soal Formula E yang kemudian digagalkan, tidak didukung oleh suara mayoritas DPR di fraksi mayoritas DPR DKI misalnya. Jangan sampai ini orang kaitkan ke sana. Ya mudah-mudahan kita tetap menghargai apa yang dilakukan oleh KPK, tetapi jangan cuma itu, karena di depan mata dan orang ribut sudah beritanya sudah luar biasa, tapi KPK membiarkan seperti Garuda tadi. Nah PCR beberapa waktu ini kemudian rame-rame kemudian langsung diinikan dengan hari ini diumumkan dengan secara resmi dengan dengan Formula E DKI. Kita bersimpati lah soal PCR itu ya, karena itu juga dari dulu saya bertanya kenapa KPK kok diam ya. Ini kan ada yang tidak beres. Nah, sekarang sudah ini kemudian tapi Garuda, kalau KPK berniat baik, kalau KPK bersungguh-sungguh, harusnya Garuda yang menjadi prioritas pertama, karena ini sudah ada sumber yang yang boleh dikata qualified, karena seorang komisaris Garuda sendiri dan kredibilitas sebagai punya pengalaman besar di dunia usaha lah, saudara Pak Peter Gonta itu. Tak mungkin tidak ada apa-apa ngomong begitu kok sampai sekarang tidak tindakan itu. Misalnya KPK langsung masuk untuk membuktikan soal benar atau tidak itu nanti. Tetapi ini kan ada orang dalam yang bicara, yang mengawasi Garuda selama ini. Mungkin ini juga yang menyebabkan kinerja di dalam seperti ini juga yang menyebabkan misalnya Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Yeni beberapa bulan yang lalu mengundurkan diri sebagai komisaris independen Garuda. Karena kita tidak beresah, biasanya KPK langsung masuk. Dan masih banyak lagi di BUMN itu. Ya, kalau kita baca berita-berita ya dugaan, tapi KPK diam. BLBI yang lalu Samsul Nur Salim langsung seakan kasusnya ditutup, apa-apa. Itu besar, triliun. Tapi jadi KPK beberapa waktu yang lalu itu hanya menarget misalnya nangkap orang dengan dugaan 200 juta bupati. Di Sulawesi Tenggara juga begitu, seorang bupati baru 3 bulan dilantik dengan tangkap tangan dengan ratusan juta. Apa ini KPK kayak gini? Yang kayak gitu tuh udahlah, enggak usah KPK ini. Tapi yang KPK itu membongkar seluruh kemungkinan dana-dana yang disalahgunakan oleh pejabat negara atau oleh pengusaha atau oleh swasta, tapi ada kaitan masalah keuangan negara yang puluhan miliar ke atas lah. Jangan yang ece-ece 200 juta ditangkap, 100 juta ditangkap. Udahlah, berhenti membangun opini untuk seakan-akan KPK ada perhatian gitu. Padahal itu bisa dibaca oleh orang bahwa ini KPK sebetulnya untuk mengalihkan
perhatian aja bahwa dia bekerja, tetapi yang ini dibiarin gitu, seakan-akan dibiarin dan ditutupi gitu. Nah, oleh karena itu KPK ini dibela oleh orang selama ini, dan diharapkan bahwa dia bisa menegakkan menyelamatkan keuangan negara dan membersihkan pemerintahan ini mulai dari pusat sampai daerah ini dari praktek-praktek korupsi dan nepotisme. Maka KPK ini kita hargai dan kita harus jaga. Dan tidak boleh juga kita harus jaga KPK ini dijadikan oleh kelompok tertentu untuk dijadikan senjata untuk menghabisi orang lain. Menghabisi orang dalam pengertian bahwa mencari kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin tertentu yang mungkin juga belum tentu terkait ke sana, tetapi sudah jangan sampai hal ini terulang seperti apa yang terjadi di masa SBY dulu, masa Abraham Samad dan sampai itu, yang sekarang di DKI juga menjadi komisi pencegahan korupsi DKI itu, siapa? Bambang Wijayanto, yang hari-hari ini kalau kita buka Google, buka YouTube, beberapa teman-temannya seperti Gede Pasek maupun teman-temannya itu sudah dibuka semua bahwa ternyata Anas itu tidak bersalah, bahkan bukan tidak bersalah ya, tidak ada bukti bahwa dia terlibat di soal hambalang audit BPK, tidak ada dan sebagainya. Bahkan saat terakhir itu dipaksakan sehingga uang-uang yang mengalir di Kongres itu, dan itu cuma saksi ininya itu cuma Najarudin dengan keluarganya, yang lain tidak ada, membantah semua. Oh, kita baca di ini ya, di apa itu, jangan sampai KPK seperti itulah hari ini nih, dan itu memalukan, dan itu akan menjadi nanti kalau melakukan kesalahan atau diketahui ada indikasi bahwa KPK dijadikan oleh kelompok tertentu untuk sebagai alat pemukul bagi alat politik untuk menjatuhkan seseorang atau citra seseorang, ini nanti akan terjadi gerakan rakyat akan meminta supaya KPK dibubarkan. Karena ini berbahaya. KPK harus betul-betul murni hukum. Ya, terlepas dari itu juga kita sekali lagi kita apresiasi kalau KPK mau masuk ke soal memeriksa awal ada dugaan atau tidak soal Formula E, ada di situ ada kemungkinan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian soal PCR oke. Tapi Garuda yang nyata-nyata ini Garuda masih diam, yang juga sudah diungkap oleh salah satu komisarisnya. Itu sudah rame juga Garuda sudah rame, kok KPK diam-diam gitu ininya. Dan dia kalian sibuk hanya dengan soal-soal kecil, nangkap itu bupati dengan 200 juta, kemudian ada 100 juta itu di Sulawesi Tenggara, kita baca beritanya juga. Jangan begitulah KPK, lembaga yang diharapkan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang besar di sektor pertambangan, di sektor industri pertambangan, industri di BUMN, dan penyalahgunaan misalnya dana-dana APBN yang jumlahnya besar. Oleh karena itu dari awal memang diharapkan KPK itu diisi oleh orang punya integritas yang kokoh, yang tidak mudah diintervensi, dan punya kapasitas yang sangat memadai dari sisi hukum. Demikian juga Dewan Pengawasnya untuk mengawasi komisioner KPK sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kita hormat terhadap KPK. Kita berharap KPK ini bisa tetap jalan, tetapi tidak dirasuki oleh kepentingan-kepentingan politik yang kemudian jadikan sebagai alat pemukul untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang terjadi misalnya soal Formula E misalnya, orang pasti kaitkan karena gagalnya PDIP dan PSI menginterpelasi Anies misalnya, dalam selang 1 bulan, tiba-tiba KPK masuk. Jadi orang bisa kaitkan ini. Jangan-jangan ini PDIP atau mohon maaf nih, jangan sampai kelompok-kelompok ini mendorong supaya KPK masuk segera ke situ, walaupun belum ada bukti untuk itu. Bahkan kelihatannya belum jalan kan ininya. Jadi kita minta KPK hati-hati dalam menjalankan tugasnya, dan kita minta KPK, komisioner KPK punya integritas yang bagus dan tidak mudah diintervensi, dan kita minta KPK kasus-kasus besar seperti Garuda
yang juga sudah diungkap. Syukur alhamdulillah juga kemarin PCR ramai-ramai langsung KPK ini. Memang saya sudah punya video beberapa waktu yang bilang kenapa ya KPK aku tidak masuk dalam kasus-kasus begini. Karena saya juga bilang kenapa BPK kok belum audit gitu ininya. Padahal ini uang, saya contohkan dulu antigen 2 tahun lalu itu, tahun lalu lah sampai akhir tahun lalu itu 250.000 berlaku 2 minggu. Jadi kalau satu hari kalau orang bepergian, misalnya kita bepergian ke Ambon, 250, 2 minggu kemudian, waktu itu 2 minggu kemudian balik lagi, 250, berarti 500 dong. Nah, satu orang, kalau satu hari bepergian itu 1 juta orang, kan 250 miliar. Kalau bolak-balik, sudah 500 miliar. Berapa uang yang beredar di administrasi kesehatan seperti ini, di sektor penerbangan bagi orang yang bepergian. Karena itu juga urusan pemerintah, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka BPK tidak boleh diam. Nah, tapi sekarang dengan KPK, mudah-mudahan serius KPK-nya untuk mencoba tidak harus menghukum orang, bahwa sebuah kebijakan itu kalau itu dianggap melanggar hukum, tegakkan saja. Tetapi kalau kegiatan itu bersifat kebijakan dan dananya tidak dirampok untuk kepentingan orang per orang atau kelompok orang, ya juga tidak boleh dong orang dihukum ininya. Jadi jangan gagah-gagahan. Kalian harus percaya, atau kita semua percaya, rakyat ini tidak diam. Rakyat ini selalu mencermati. Kalau kedoliman itu berlangsung terus-menerus, Tuhan akan gerakan rakyat atau punya cara untuk membuat kita atau menghukum kita atau siapapun ininya. Karena itu sebagai orang yang beragama, ya termasuk komisioner KPK, yang kita berharap mereka ini betul-betul bagian dari lembaga negara yang mengurusi, mencegah dan mengatasi soal pemberantasan korupsi di negeri kita itu betul-betul efektif, tidak ditunggangi dan atau tidak dijadikan alat atau tidak berpolitik lah, dan dia tidak boleh mengikuti arus kehendak dari kelompok-kelompok tertentu untuk menyeret KPK itu menjadikan sebagai alat pemukul bagi kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa KPK dalam kaitan masalah Formula E, di KPK akan mengusut soal kegiatan Formula E yang diduga, karena menurut mereka ada laporan masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan keuangan di sana, kemudian PCR, dan ya kita sambut baik ya. Kita yakinlah bahwa KPK punya niat baik, tapi kita juga mewarning KPK jangan menggunakan lembaga negara untuk berpolitik dan lain sebagainya. Demikian juga kita meminta supaya KPK segera masuk di Garuda. Karena sudah terlalu telanjang. Orang seperti Pak Peter Gonta sebagai komisaris Garuda sudah bicara begitu, kok KPK-nya masih diam-diam, itu kan lucu. Sementara yang ini adem-adem, tiba-tiba kok masuk gitu loh. Jadi jangan sampai menimbulkan pikiran negatif kita terhadap apa yang dilakukan oleh KPK. Saya kira itulah beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Bukan hanya mungkin masalah ini kita dengan KPK, tetapi kita juga mengingatkan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, misalnya kepolisian maupun kejaksaan Republik Indonesia, supaya memperhatikan hal-hal seperti ini. Saya justru di periode kedua Pak Jokowi ini justru kejaksaan lebih hebat ya mengatasi kasus-kasus besar seperti soal Asabri dan lain sebagainya, itu nilainya triliun. KPK malah ecek 100 juta, 200 juta, nangkap bupati, dianggap hebat ininya. Padahal itu nilainya kecil sekali. Biarlah itu misal kepolisian dan apa-apa. Nilainya besar aja, KPK terkesan dan mengkonsentrasi melakukan pencegahan ininya.
Jadi demikian kawan-kawan sekalian, kita juga tidak boleh diam karena KPK juga manusia, diisi oleh manusia yang tentunya pasti ada kekeliruan. Karena itu kita perlu juga mengingatkan mereka sebagai rakyat bahwa mengingatkan aja, menyentuh hati mereka bahwa jangan main-main dengan jabatan mereka yang begitu kuat. Jangan sampai mereka dipengaruhi atau ditekan oleh kelompok-kelompok politik tertentu untuk misalnya supaya mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak citra Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri gitu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, kita saling mengingatkan pejabat-pejabat kita supaya jangan bermain-main dengan ini, jangan melakukan kedoliman, karena itu pasti ada balasan cepat atau lambat. Jangan seperti KPK, jangan sampai melakukan tindakan seperti kasus yang tadi saya katakan, seperti saudara Anas Urbaningrum itu, yang kemudian hari-hari kita nonton di YouTube bahwa ternyata dia opininya luar biasa bahwa dia terseret soal hambalang, padahal hasil BPK tidak ada, yang lain-lain tidak ada, saksi-saksi yang lain cuma yang saksi Najarudin aja dengan apa yang memberatkan dia, dan ternyata itu digeser ke soal Kongres Kongres Demokrat. Jadi lucu. Ya, kalau opininya seperti itu kan rusak wajah penegak hukum kita. Kita berharap KPK kali ini tidak seperti itu dan benar-benar melakukan tindakan anti korupsi, melakukan pencegahan atau melakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan tidak, sekali lagi, KPK tidak boleh dipakai oleh kelompok tertentu sebagai alat pemukul untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk menjatuhkan orang tertentu dan lain sebagainya. Karena itu tindakan zalim yang di dalam agama kita, Islam, itu akan tidak diampuni sampai di bawah mati. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita saling mengingatkan, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh KPK, tetapi kita juga perlu mengingatkan jangan sampai membawa agenda-agenda politik kelompok di dalam proses penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.